Halo semuanya, saya Sevin Iza dari kelompok 7 Prodi PBSI Rombel 1 akan menyampaikan materi tentang proses membaca dan juga jenis-jenis membaca. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Imtiaz Anila Hadana dengan NIM 2101421092. Yang ketiga ada Aisyah Syam Oktavianti dengan NIM 2101421093. Baik, saya akan memaparkan materi tentang proses membaca. Untuk bagannya bisa kalian lihat dan pahami sendiri ya. Untuk pengertiannya sendiri, membaca merupakan suatu proses diri mulai mata terangsang oleh tulisan atau bacaan atau simbol tertulis sampai merespon rangsangan yang diterima. Proses membaca dapat dibayangkan sebagai berikut. Proses pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Proses kedua, saat yang ada mata menerima rangsangan melalui mata. Syarat menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses ketiga. Proses keempat adalah otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman atau memahami bacaan, atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Proses terakhir adalah otak merespon informasi yang dikritisi secara aktif dan pasif. Respon pasif adalah respon yang ada di dalam individu dalam bentuk memikirkan atau respon tertampak. Sedangkan respon aktif adalah respon yang terlahirkan dalam bentuk tulisan atau lisan, ataupun respon tampak. Ya, untuk materi selanjutnya, di sini ada jenis-jenis proses membaca. Yang pertama ada proses psikologi. Ada hal-hal yang mendasar yang perlu mendapat perhatian karena mempunyai kaitan dengan proses membaca. Berikut ini merupakan bagian kecil dari yang telah diketahui. Yang pertama ada intelijensi, ada usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan yang terakhir ada tingkat kemampuan membaca. Menurut Haris, beliau berpendapat bahwasannya faktor terpenting dalam masalah kesiapan membaca ialah intelijensi umum. Karena faktor tersebut merupakan angka rata-rata perkembangan mental yang banyak tingkatannya, maka kaitannya dengan faktor-faktor lainnya sangatlah jelas. Whitty dan Koppel pun mempunyai pendapat yang serupa. Mereka berkesimpulan bahwa IQ sangat berpengaruh pada proses membaca. Yang kedua ada membaca sebagai proses sensoris. Membaca itu pada awalnya merupakan proses sensoris, yakni dimulai dari melihat atau meraba bagi mereka yang tunanetra. Stimulus masuk lewat indera penglihatan atau mata. Pada tingkat awal anak-anak, menunjukkan kemampuan yang secara umum sekali disebut membaca. Pada saat permulaan itu, anak mulai sadar bahwasannya tanda lambang-lambang tersebut itu dirangkai-rangkaikan, maka akan tersusunlah suatu pembicaraan. Yang ketiga ada membaca sebagai proses perseptual. Proses perseptual dalam membaca mempunyai kaitan yang erat dengan proses sensoris. Oleh karena itu, Anda harus waspada untuk tidak mempertukarkannya. Seperti halnya dalam proses sensoris, secara umum persepsi dimulai dari melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. Namun, dalam proses membaca cukup hanya memperhatikan kedua hal. Yang pertama, yakni melihat, yang kedua, dan mendengar. Vernon memberikan penjelasan bahwa proses perseptual dalam membaca itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, ada kesadaran akan rangsangan visual. Yang kedua, kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klasifikasi umum kata-kata. Yang ketiga, klasifikasi lambang-lambang visual untuk kata-kata yang ada dalam kelas umum. Dan yang keempat, ada identifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jalan menyebutkannya. Yang keempat, yaitu proses perkembangan.
Membaca pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Kita tidak pernah tahu kapan perkembangan itu dimulai dan berakhir. Dalam upaya mencamkan membaca sebagai proses perkembangan, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian guru. Pertama, guru harus selalu sadar bahwasanya membaca merupakan sesuatu yang diajarkan dan bukan sesuatu yang terjadi secara insidental. Tidak ada seorang anak yang dapat membaca dengan jalan menonton orang lain membaca. Sebagian besar yang terjadi dalam membaca itu tidak dapat dilihat. Membaca bukanlah proses instingtif. Membaca merupakan proses yang dipelajari bergantung pada pemerolehan keterampilan dan prosedur tertentu. Yang kelima, proses perkembangan keterampilan. Telah dilukiskan secara cukup panjang lebar bahwa membaca itu merupakan latihan sangat kompleks dan tergantung pada bermacam-macam faktor. Sifat proses perkembangan keterampilan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Keterampilan itu objektif. Salah satu hal yang mula-mula kita sadari waktu meneliti proses perkembangan keterampilan membaca, perkembangan keterampilan membaca itu bersifat objektif. Hal tersebut dipandang objektif karena dalam perkembangannya tidak tergantung pada materi, metode, ataupun tingkatan-tingkatan akademis. Pandangan seperti itu tidak mempunyai arti penolakan terhadap adanya keterampilan membaca dalam proses yang sangat erat kaitannya. Kedua, keterampilan itu mempunyai sifat berlanjut. Meskipun keterampilan itu tidak terikat pada tingkatan kelas anak, namun kaitannya tetap tampak. Ini tidak berarti bahwa Anda harus mengajarkan konsonan awal sebelum mengajarkan konsonan akhir, tanda titik sebelum tanda tanya, atau membaca fakta sebelum membaca untuk mencari ide utama. Anak akan mampu mencari materi sumber secara mandiri setelah menguasai keterampilan prasyarat. Ketiga, keterampilan itu bisa digeneralisasikan. Di samping objektif dan bertahap, keterampilan itu bersifat generalisasi. Keterampilan dasar dalam membaca dapat digeneralisasikan sehingga anak yang telah menguasai keterampilan tersebut dituntut untuk dapat menerapkan kapan saja dan di mana saja jika situasinya menghendaki penggeneralisasian. Dalam perkembangan selanjutnya, keterampilan ini mempunyai tahapan-tahapan, yaitu 1. Dasar proses perkembangan keterampilan ialah perkembangan konsep. Hal tersebut mulai dengan pengalaman anak yang mula-mula sekali yang terus berkembang seumur hidupnya. Perkembangan konsep ini merupakan prasyarat untuk membaca, sama juga halnya untuk menyimak dan berbicara. Tahap perkembangan yang kedua merupakan pengenalan dan identifikasi. Pada waktu anak-anak membina dasar-dasar konsep yang pertama, dia mulai pula menghubungkan konsep-konsepnya itu dengan stimulus tertentu. Contohnya ialah pengenalan huruf dan kata-kata kombinasi keduanya dengan konsep-konsep yang bermakna baginya. Jika berhasil mengkombinasikan keduanya, stimulus dan konsep, maka akan memperoleh makna dari pengalaman tersebut. Tahap perkembangan yang ketiga merupakan interpretasi mengenai informasi. Dalam hal ini, interpretasi dibedakan menjadi dua hal, yaitu literal dan intersial. Interpretasi literal adalah interpretasi fakta ketika fakta itu dihadapkan. Sedangkan interpretasi intersial ialah interpretasi hal-hal yang bersifat tersirat pada suatu fakta. Tahap perkembangan keempat ialah aplikasi dan generalisasi. Contohnya pada awalnya, anak mengenal ciri-ciri melati, ros, dan kenanga sebagai bunga kecil. C kecil, C kapital, dan C tulisan tangan itu dibunyikan sama. Kemampuan anak itu belum cukup jika berhenti pada pengenalan. Dia baru noleh dianggap menguasai informasi itu jika sudah mengenalnya, mampu pula mengaplikasikannya dan menggeneralisasikannya. Jenis-jenis membaca. Kegiatan membaca sebagai suatu keterampilan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Penjenisan yang didasarkan pada perbedaan tujuan yang hendak dicapai dikemukakan oleh Tarigan. Tarigan membedakan kegiatan membaca ke dalam jenis membaca bersuara atau membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru
murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Dalam garis besarnya, membaca ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi membaca mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Dilihat dari sudut cakupan bahan bacaan yang dibaca, dapat kita golongkan ke dalam dua jenis, yakni membaca ekstensif dan membaca intensif. 1. Membaca ekstensif. Dalam Dictionary of Reading, disebutkan membaca ekstensif merupakan program membaca yang dilakukan secara luas. Para siswa diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan bacaan yang dibacanya. Menurut Brockton, sebagaimana dikutip Tarigan, membaca ekstensif meliputi 3 jenis membaca, yakni membaca survei atau survey reading, membaca sekilas atau skimming, dan membaca dangkal atau superficial reading. Membaca survei atau survey reading. Membaca survei ialah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum isi serta ruang lingkup dari bahan yang hendak kita baca. Oleh karena itu, dalam prakteknya, pembaca hanya sekedar melihat, meneliti, atau menelaah bagian-bagian yang dianggap penting saja. Kemampuan membaca survei ini penting dimiliki oleh setiap pelajar, khususnya mahasiswa agar dapat membaca secara efektif dan efisien. Faktor pengalaman, latar belakang penguasaan bidang ilmu, serta kesungguhan merupakan hal yang turut mempengaruhi keberhasilan seseorang memiliki kemampuan membaca survei ini. Kemudian yang B ada membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas ialah jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara tepat. Menurut Sudarso, mendefinisikan skimming sebagai keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Menurutnya, skimming antara lain dapat diperlukan untuk kepentingan sebagai berikut. 1. Mengenal topik bacaan. 2. Mengetahui pendapat orang lain atau opini. 3. Mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan. Kemudian yang keempat, mengetahui organisasi tulisan. Dan yang kelima, penyegaran terhadap bahan yang pernah kita baca. Kemudian jenis terakhir dari membaca ekstensif yakni membaca dangkal atau superficial reading, yang merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh jenis pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang kita baca. Membaca dangkal ini dilakukan dengan santai untuk mendapatkan suatu kesenangan, seperti contoh membaca cerpen, membaca novel, atau majalah, dan sejenisnya. Selain membaca ekstensif, ada juga membaca intensif. Dalam Dictionary of Reading disebutkan bahwa membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Program membaca intensif merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Baik, kemudian membaca intensif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, membaca ide. Membaca ide adalah jenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Menurut Anderson, sebagaimana dikutip oleh Tarigan, membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari suatu bacaan. Pertanyaan tersebut adalah: 1. Mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik? 2. Masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut? Yang ketiga, hal apa saja yang dipelajari dan dilakukan oleh sang tokoh? Kemudian yang kedua ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman menurut Tarigan merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Kemudian yang ketiga ada membaca kritis. Menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh Tarigan, membaca kritis adalah jenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.